Hai sahabat, bertemu kembali dengan channel Lakon Manusia. Channel cerita, baik cerita horor, kisah nyata, urban legend, cerpen, dan novel. Saat ini kita akan bercerita tentang perempuan berbisa. Begini ceritanya. Kisah ini terjadi pada masa Kesultanan Mataram Islam. Saat itu di wilayah kekuasaan Mataram Islam terjadi sebuah huru-hara, yaitu banyaknya para gadis yang menghilang. Para gadis yang menghilang ini bukanlah minggat, akan tetapi dibawa lari oleh sesosok makhluk gaib yang bernama Ki Jati. Ki Jati adalah manusia setengah siluman yang bermarkas di alas roban. Tujuannya membawa lari para gadis ini adalah dijadikan tumbal dalam ritual kesaktiannya. Semakin hari masyarakat resah, hingga pada akhirnya penguasa Mataram saat itu, Sultan Hamengkubuwono, mendengar laporan dari masyarakat. Para prajurit kemudian dikerahkan untuk menangkap manusia setengah siluman ini. Akan tetapi bukan berhasil menangkapnya, malah banyak di antara para pendekar yang tumbang, bahkan harus kehilangan nyawa. Setelah berpikir dan berdiskusi dengan para penasihatnya, Sultan Hamengkubuwono akhirnya mendengar sebuah nama yang sangat sakti, yaitu Saridin, atau sosok yang dikenal masyarakat dengan sebutan Syekh Jangkung. Dipanggillah Saridin ini untuk menghadap Sultan Hamengkubuwono, dan di sana Sultan Hamengkubuwono meminta bantuan Saridin untuk menangkap Ki Jati, manusia setengah siluman ini. Tak lama setelah itu, Saridin kemudian melakukan pelacakan terhadap Ki Jati, dan terjadilah pertarungan di antara keduanya. Dan meski Ki Jati merupakan sosok manusia setengah siluman, tapi kesaktiannya tidak bisa menandingi kesaktian Saridin atau Syekh Jangkung. Setelah bisa dikalahkan, dengan besar hati Saridin tidak mengeksekusi Ki Jati. Ki Jati hanya diusir untuk kembali ke tempatnya di alas roban, dan tidak boleh lagi mengganggu masyarakat Mataram. Memang saat itu seakan-akan tidak terjadi apa-apa, tetapi ternyata Ki Jati menyimpan dendam kepada keluarga Sultan Hamengkubuwono. Hingga beberapa tahun kemudian, Ki Jati ini menyusup ke dalam raga kakak perempuan Sultan Hamengkubuwono yang bernama Retno Jinoli. Hingga Retno Jinoli ini meskipun cantik dan merupakan seorang bangsawan, hingga di usianya yang sudah sangat matang, belum juga menikah. Bukan tidak laku, tetapi beberapa orang yang melamarnya hampir dipastikan akan kehilangan nyawa pada malam pertamanya. Hal itu sudah terjadi berkali-kali, bahkan sudah hampir mencapai 100 kali. Para suami Retno Jinoli yang kehilangan nyawa di malam pertama ini rata-rata mendapat luka seperti bekas gigitan ular berbisa. Ada semacam lubang di lehernya, kemudian jasadnya membiru sebagaimana terkena bisa ular yang sangat beracun. Dan Retno Jinoli sendiri tidak sadar dengan apa yang terjadi pada para suaminya itu. Hingga pada akhirnya, karena sudah menyaksikan bagaimana kesaktian Saridin, Sultan Hamengkubuwono kembali meminta bantuan Saridin. Sultan Hamengkubuwono meminta Saridin untuk menikahi kakaknya
yaitu Retno Jinoli yang saat itu sudah mendapat julukan Roro Upas atau gadis yang berbisa. Meskipun Saridin sudah menikah, akhirnya Saridin bersedia menikahi Retno Jinoli atau Roro Upas ini demi untuk membebaskannya dari kutukan siluman ular yang menyusupi raganya. Setelah pernikahan, Saridin tidak menyentuh sama sekali istrinya itu. Pada malam pertama, Saridin tidur di bawah, sedangkan Retno Jinoli tidur di atas ranjang. Hingga pada tengah malam, muncullah sebuah asap dari tubuh Retno Jinoli ini, kemudian menjelma menjadi sesosok siluman ular. Itulah Ki Jati yang dulu pernah dikalahkannya. Siluman ular itu kemudian hendak menyerang Saridin, tetapi sekali lagi dengan kesaktiannya dapat ditaklukkan. Akhirnya Ki Jati yang sudah bekerja sama dengan penguasa Alas Roban ini sekali lagi kembali ke Alas Roban dan bersumpah akan mencelakai manusia yang melintas di Alas Roban. Hingga pada suatu kali istri Saridin yang bernama Royhana dari Kesultanan Cirebon hendak berkunjung ke kediaman Saridin bersama istri mudanya yang berada di Kesultanan Mataram. Saat melintas di Alas Roban, siluman ular tersebut menyerangnya dan dengan mudah istri dan anak-anak Saridin ini bisa menaklukkan ular tersebut dengan perantara kain atau selendang yang dulu pernah ditinggalkan oleh Saridin. Jadi demikianlah kisah nyata bersejarah ini pernah benar-benar terjadi, dan ada 100 laki-laki, ada 99 laki-laki yang binasa dalam malam pertama karena saat hendak menyentuh Retno Jinoli atau Roro Upas ini digigit oleh siluman ular yang bersemayam di tubuh Retno Jinoli. Demikian kisah kita kali ini, dan saat aku menceritakan kisah ini sepertinya ada beberapa entitas gaib yang hadir. Terbukti aku merasa sangat kepanasan. Demikian kisah kita kali ini. Salam lakon manusia.